Saudara, terkadang saya bingung ketika mendengar harga tas yang biasa dipakai oleh wanita atau juga pria sampai kepada puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Saya bingung kenapa? Karena saya lihat bentuknya biasa saja. Bahkan kebanyakan yang palsu itu kelihatan lebih bagus bentuknya. Sehingga kalau saya disuruh membeli, saya pasti mungkin pilih yang palsu itu karena lebih bagus bentuknya dan harganya lebih murah. Tetapi tahukah saudara di mana letak keistimewaannya? Tentu saja letak keistimewaannya adalah pada kualitas, terutama daya tahan. Mengapa saya katakan demikian? Tas istri saya ada yang sudah puluhan tahun dan sampai dengan sekarang masih tetap bagus karena itu memang yang asli. Dia tahan walaupun sudah dibawa ke sana kemari. Kadang-kadang kena hujan, kadang-kadang diimpit-impit, tapi tetap tahan. Sampai sekarang masih kelihatan bagus. Tas itu berharga, mahal, karena memiliki daya tahan yang luar biasa. Bisakah saudara tarik pelajaran itu kepada kehidupan kita? Seberapa kuat daya tahan saudara dengan berbagai macam keadaan yang ada di luar sana yang harus kita hadapi? Seberapa kokoh iman saudara? Seberapa tahan uji pengharapan kita di dalam Tuhan? Sering sekali kita layu sebelum berkembang. Begitu kata pujangga. Sering sekali kita kuncup sebelum mekar karena kita tidak memiliki daya tahan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 24, ketika Yesus akan menghadapi masa-masa yang sukar, dia berkata begini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki daya tahan? Kitab Ibrani pasal 12 menolong kita. Di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, ketiga dan keempat dijelaskan. Kunci kita bisa memiliki daya tahan adalah ketika kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus kita jadikan sebagai tujuan akhir pencarian kita. Yesus kita jadikan sebagai teladan dalam kita menghadapi segala sesuatu. Dan Yesus kita jadikan sebagai inspirasi ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Yesus sudah menghadapi semuanya. Jangan saudara berkata, aniaya ini terlalu berat. Yesus sudah mengalami yang lebih berat daripada itu. Alkitab berkata, kita belum sampai mencucurkan darah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, sesusah apapun realita yang ada di hadapan kita, mari hadapi dengan mata tetap tertuju kepada Yesus. Bukankah Yesus berkata, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yesus sudah berhasil melewati semua tantangan itu dan dia pemenangnya, bahkan maut pun dikalahkannya. Demikian juga dengan kita. Biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan izinkan bisikan kiri kanan melemahkan saudara. Jangan izinkan situasi yang menakutkan melemahkan saudara. Tetaplah mata tertuju kepada Yesus. Yang kedua saudaraku, masih di dalam Ibrani pasal 12 ini, ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Yang kedua, dia berbicara tentang nasihat seorang ayah kepada anak-anak, atau prinsip hubungan antara ayah dengan anak. Alkitab di dalam ayat yang ke-5, ke-6 menjelaskan bahwa, hai anakku,
Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, itu bukan untuk alasan menyerah, tetapi itu kita harus maknai sebagai wujud lain daripada kasih Bapa kepada kita. Oleh sebab itu, tidak pantas kita mengatakan, aku menyerah, aku mundur. Karena Bapa sedang mendidik kita. Tentulah anak-anak yang lari dari didikan bapaknya tidak akan pernah bisa menjadi anak yang mandiri. Tetapi mereka yang terus tekun bersama dengan Bapa, akhirnya dia yang akan kelak belajar banyak dari bapaknya. Dan suatu saat kelak, seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tadi, engkau akan melakukan bahkan jauh lebih banyak daripada yang aku lakukan. Kisah mengenai dua orang anak sulung dan anak bungsu, di mana seorang anak meminta bagian daripada ayahnya karena dia merasa di bawah kendali ayahnya dia tidak nyaman. Lalu ayah yang baik itu memberikannya. Tapi apa yang terjadi? Semuanya habis. Dan tidak ada jalan yang lain. Anak itu kembali kepada bapa. Dan dia berkata, di rumah bapakku tidak ada orang kelaparan. Mungkin di rumah bapaknya banyak orang yang dinasehati, banyak orang ditegur. Di sana banyak orang yang ditertibkan, banyak orang didisiplinkan. Tapi tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang kehilangan kasih. Padahal di akhir zaman dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sungguh saudaraku, alangkah indahnya kalau kita memiliki seorang bapa, seorang ayah yang memberikan kita perlindungan, yang memberikan kita jaminan, dan dia adalah Bapa di surga. Oleh sebab itu, pertahankan iman saudara, miliki daya tahan, jangan menyerah. Kesulitan-kesulitan ini adalah cara Bapa kita untuk mendewasakan kita, melatih otot-otot iman kita, supaya suatu saat kelak dia mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Adakah engkau memiliki daya tahan? Maka daya tahan itu yang akan menentukan seberapa tinggi nilaimu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.